Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-119. Nah, pada episode spesial part ke-118 sebelumnya itu, akhirnya Tsunade dan tim 7 Naruto tahu kalau tim Boruto berasal dari masa depan. Tak hanya itu saja, Naruto tahu kalau Boruto adalah anaknya. Singkat cerita, setelah pertemuan mereka selesai, Boruto pergi untuk menjemput Sasuke yang baru saja keluar dari penjara. Sedangkan di satu sisi, Sasuke di masa depan mendapatkan pesan dari Boruto yang berasal dari masa lalu. Sekarang Boruto dihampiri oleh Kisame dan tim lama Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kisame, Chugo, Karin, dan Suigetsu. Suigetsu berkata, "Apa kau yakin kita akan menghadapi Shinobi Konoha?" Di sisi lain Karin berkata, "Kita harus mencari Sasuke. Sesuai informasi dia berada di sini." Suigetsu membalas, "Mencari Sasuke apanya? Ini sudah jelas untuk mereka Sanbi. Katanya ada orang yang berhasil menjaga Sanbi. Apa itu benar, Kisame?" Kisame membalas, "Ya, sepertinya begitu." Setelah lama berjalan, mereka pun melihat seseorang yang sedang duduk di atas gerbang desa. Ternyata Boruto telah menunggu kedatangan mereka. Melihat hal tersebut, wajah Kisame menjadi lebih serius. Di sisi lain Suigetsu berkata, "Siapa orang itu? Dia santai sekali." Sementara itu, Karin tiba-tiba terkejut melihat cakra Boruto dan aura intimidasi yang dimiliki oleh Boruto. Terlihat Karin tiba-tiba mundur tanpa dia sadari. Adegan pun beralih ke Kisame. Kisame berkata, "Dia adalah Uzumaki Boruto. Kalian jangan sampai lengah, kekuatannya tidak main-main. Bahkan aku dan Itachi bisa dikalahkan oleh orang itu." Mendengar perkataan Kisame, Suigetsu membalas, "Apakah orang ini yang kau maksud, yang telah menjaga Sanbi?" Kisame kembali berkata, "Benar, dialah orangnya." Terlihat Suigetsu tampak terkejut dan berkata, "Apa kau bercanda? Kau ingin membunuh kami ya? Jika kalian tidak sanggup, apalagi kami." Setelah Suigetsu mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba berkata, "Aku telah menunggu kedatangan kalian. Kalian ingin mengambil Sanbi kan?" Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Suigetsu berkata, "Bagaimana orang ini tahu rencana kita?" Di sisi lain, Kisame mulai memegang pedangnya dengan erat. Tak lama setelah itu, Boruto langsung melempar shuriken ke arah kaki Suigetsu. Namun Suigetsu langsung menghindar. Di saat yang bersamaan, Boruto tiba-tiba menggunakan Hiraishin dan muncul tepat di hadapan semua orang. Melihat Boruto, mereka terkejut dan langsung melompat ke belakang untuk mencegah jarak. Terlihat Suigetsu dan Kisame meletakkan senjata mereka. Ketika semua orang mulai fokus, Boruto tiba-tiba berkata, "Aku akan memberikan Sanbi kepada kalian." Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun terkejut dan juga heran. Suigetsu berkata, "Kau ingin memberikannya pada kami?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Apa perkataanku kurang jelas?" Di sisi lain, Kisame membalas, "Ini aneh. Kenapa kau memberikan Sanbi pada kami tanpa perlawanan?" Dengan wajah serius, Boruto berkata, "Kalian terlalu banyak bertanya. Apa kalian ingin mendapatkan Sanbi atau tidak? Jika kalian ingin, ikuti aku." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung terbang dan menuju ke utara. Melihat Boruto yang terbang, mereka semua pun heran. Suigetsu berkata, "Dia bisa terbang." Sementara itu Kisame berkata, "Ayo ikuti dia." Terlihat mereka langsung berlari mengikuti Boruto. Setelah lama berlari, akhirnya mereka sampai di tepi laut. Suigetsu berkata, "Sepertinya dia benar-benar memberikan Sanbi." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung melakukan portal yang sangat besar. Lalu Sanbi akhirnya keluar dan jatuh ke dalam laut. Setelah selesai, Boruto langsung turun dan mendekati Kisame. Sambil berjalan, Boruto berkata, "Aku sudah memberikan Sanbi pada kalian. Aku juga sudah membuatnya pingsan agar tidak memberontak." Dengan raut wajahnya heran, Kisame membalas, "Kau ini sebenarnya berada di pihak yang mana? Kenapa kau malah membantu Akatsuki?" Boruto membalas, "Tentu saja aku berada di pihak Konoha. Kalian tidak perlu tahu apa tujuanku." Di sisi lain, Suigetsu berkata, "Di mana Sasuke?" Boruto membalas, "Dia sekarang berada di desa Konoha. Dia bersama Naruto." Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun terkejut. Karin berkata,
Sasuke bersama Naruto. Bukankah dia tidak ingin bertemu Naruto? Boruto melanjutkan perkataannya. Banyak perubahan yang terjadi pada Sasuke. Dia sekarang memilih untuk melindungi desa Konoha. Dengan raut wajah yang senang, Karin berkata, "Apa aku boleh berkunjung ke desa Konoha?" Mendengar perkataan Karin, Suigetsu berkata, "Hei, apa yang kau katakan?" Di sisi lain juga berkata, "Aku tidak masalah mau pergi kemana." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Tentu saja, kalian boleh berkunjung ke desa Konoha." Sambil menoleh ke arah Kisame, Boruto melanjutkan perkataannya, "Hei Kisame, aku akan membawa orang-orang ini. Apa kau keberatan?" Sambil tersenyum, Kisame membalas, "Silakan saja. Lagi pula aku tidak butuh mereka." Mendengar perkataan Kisame, Seigetsu tampak kesal berkata, "Jadi kau berniat membuang kami?" Di sisi lain, Boruto berdiri di samping Kisame dan berkata, "Kita tetap musuh. Setelah ini jika kita bertemu lagi, aku akan tidak menahan diri. Apa kau mengerti maksudku?" Kisame membalas, "Ya, aku akan menunggu momen itu." Ketika Boruto dan tim Sasuke pergi, tiba-tiba Obito datang untuk membawa Sambi dengan Kamui. Namun Obito tidak sengaja melihat Boruto. Begitu juga yang terjadi pada Boruto. Terlihat mereka saling memandangi satu sama lain dari kejauhan. Setelah cukup lama, Boruto pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke desa Konoha. Adegan pun beralih ke Naruto dan yang lain. Terlihat mereka sedang makan ramen di kedai Ichiraku. Sasuke berkata, "Kau selalu saja makan ramen. Apa tidak ada makanan lain?" Naruto membalas, "Kau seharusnya mencicipi ini setelah sekian lama." Ngomong-ngomong, apa Boruto sudah selesai? Serada membalas, "Tenang saja, dia pasti bisa mengatasi mereka dengan mudah." Sementara itu, Himawari tampak murung dan tidak bersemangat untuk makan. Melihat hal tersebut, Naruto pun heran dan berkata, "Kenapa wajahmu murung begitu, Himawari? Apa kau tidak suka dengan ramen?" Himawari membalas, "Kau hanya mengingat Kak Boruto." Mendengar jawaban Himawari, Naruto pun semakin heran dan berpikir keras. Setelah cukup lama, akhirnya dia sadar kalau Himawari juga adalah anaknya. Naruto berkata, "Bukannya ayah tidak mengingatmu, Himawari. Aku hanya bingung saja karena terlalu syok mendengar informasi sebelumnya. Kau tidak marah kan?" Namun Himawari masih terdiam dan tidak merespon. Melihat hal tersebut, Naruto pun berkata pada Sasuke, "Hei Sasuke, bagaimana caranya untuk menenangkan anak kecil?" Sasuke membalas, "Hah? Kenapa kau minta saran padaku? Aku bahkan tidak punya pengalaman soal itu." Setelah Sasuke mengatakan hal tersebut, Naruto berkata pada Himawari, "Bagaimana kalau aku membelikan vas bunga?" Mendengar perkataan Naruto, Himawari tiba-tiba bersemangat dan membalas, "Benarkah?" Di sisi lain, Sasuke pun heran dan berkata, "Bagaimana dia bisa mendapatkan ide membeli vas bunga?" Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Naruto berkata, "Nanti setelah makan kita akan pergi ke toko yang menjual vas bunga. Mungkin Ino menjualnya. Sekarang habiskan makanannya terlebih dahulu." Tak lama setelah itu, Himawari akhirnya memakan ramen. Di sisi lain, tampak Hiashi, Neji, dan Hinata mampir ke kedai Ichiraku dan memesan makanan. Sambil melihat makanan, Naruto berkata, "Oh iya Himawari, aku lupa menanyakan ini. Dan aku juga penasaran, siapa ibumu?" Sambil melihat makanan, Himawari membalas, "Ibuku adalah Hinata Hyuga." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah piring pecah dari dapur Ichiraku. Tak hanya itu saja, mangkuk yang sedang dipegang Hiashi dan Hinata tiba-tiba terjatuh. Terlihat semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Tampaknya ini akan menjadi masalah yang besar." Adegan pun beralih ke Neji yang masih tidak percaya dengan perkataan Himawari. Dengan wajah heran, Neji berkata pada Hinata, "Sejak kapan kau memiliki anak?" Hinata membalas, bukan seperti itu." Di sisi lain, Hiashi dengan wajah serius langsung menghampiri Hinata dan berkata, "Apa itu benar Hinata? Jawab aku." Di sisi lain, Hinata bingung ingin menjawab apa. Sementara itu, Himawari tiba-tiba berdiri dan berkata, "Hei kakek, kau menakutinya." Di sisi lain, Naruto mencoba untuk menahan Himawari dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan apapun. Mendengar perkataan Himawari, Hiashi membalikkan badannya dan berkata, "Berani sekali kau mengaku sebagai anak dari putriku. Kau mencari nama baik dari klan Hyuga. Bahkan kau sendiri tidak seperti klan Hyuga pada umumnya." Telah mengatakan hal tersebut, Hiashi menyuruh Hinata dan Neji pergi. Hiashi berkata, "Ayo kita pulang. Kita akan membicarakan ini di rumah." Terlihat Hinata dengan wajah yang sedih mulai mengikuti Hiashi dari belakang. Setelah beberapa langkah, tiba-tiba Himawari berkata, "Berhenti, aku belum selesai bicara." Mendengar perkataan Himawari, Hiashi pun menoleh ke arahnya. Terlihat dia pun terkejut melihat mata Byakugan.
Himawari melanjutkan perkataannya. Bagaimana kalau kita bertarung dengan aturan klan Hyuga? Jika aku menang, kau harus mendengarkan perkataanku. Mendengar hal tersebut, Naruto pun terlihat panik dan berkata, hentikan Himawari. Itu terlalu berbahaya. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto datang bersama tim Sasuke. Melihat kegaduhan tersebut, Boruto berkata, apa yang terjadi? Adegan pun beralih ke Hiashi kembali. Hiashi berkata, baiklah, aku terima. Aku tunggu di kediaman Hyuga. Setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun pergi. Dan adegan pun habis sampai di sini. Boruto menyerahkan Sanbi secara gratis pada Kisame. Sebelum Boruto pergi bersama tim Sasuke, dia sempat bertatapan dengan Obito. Setelah sampai di desa Konoha, Boruto pun heran dengan apa yang terjadi dengan Himawari dan Hiashi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-120. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya.